dari daerah Cilodong sih. Oh, Cilodong. Wah, lumayan jauh ya Mbak kesini. Oh iya, lumayan. Oke, jadi hari ini kita mau melakukan suatu sesi konseling ya Mbak. Mbak datang ke sini apakah dengan sukarela? Iya, dengan sukarela. Tapi sebelumnya Mbak sudah pernah konseling? Oh, belum sih, Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa ya? Oh, nama saya Alma. Izin saya manggil Mbak atau Kakak, boleh? Boleh. Enaknya mau dipanggil apa nih? Panggil Kak aja. Kakak Alma ya? Mm-mm. Oke, jadi pada hari ini Mbak datang ke sini untuk melakukan konseling. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum sih sejauh ini. Oke, belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan konseling itu apa dan ada beberapa asas yang nantinya kita pakai ataupun Mbak juga dapat menerapkannya. Yang mana konseling ini merupakan sebuah pemberian bantuan layanan kepada suatu klien ataupun individu yang mengalami masalah, yang mana masalah ini biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari terganggu, dan adanya konseling ini membantu Mbak ataupun individu mengubah kehidupan sehari-hari terganggu menjadi kehidupan sehari-hari. Nah, apakah dapat dipahami Mbak? Iya, bisa dipahami. Nah, konseling itu ada beberapa asas, yang mana di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan, yang mana nantinya setiap apapun yang permasalahan Mbak ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia antara saya dan Mbak saja. Kemudian ada asas kemandirian, yang mana nantinya Mbak secara mandiri dapat menemukan ataupun dapat menentukan tindakan apa setelah melakukan suatu konseling ini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Mbak nih jauh-jauh dari Depok Cilodong datang ke sini apakah dengan sukarela? Iya, secara sukarela. Oke, baik, dengan sukarela ya Mbak. Oke, sejauh ini dari beberapa asas yang saya sudah jelaskan, apakah Mbak dapat pahami? Iya, bisa dipahami. Oke, berarti setelah ini dari tadi sudah banyak sekali saya yang bicara. Mungkin dari sini Mbak boleh menceritakan masalah Mbak, kenapa Mbak datang ke sini, dan bisa menceritakan masalah Mbak dari apa yang terjadi yang masa kini. Jikalau memang nantinya ada permasalahan lain, itu nanti kita bisa membuat jadwal konseling lain ya Mbak. Oke, baik. Sebelumnya tadi kan kita sudah melakukan perkenalan dan juga sudah saya memberikan sebuah pengertian konseling dan juga asas-asas dalam konseling. Sejauh ini kan dari tadi saya sudah yang berkenalan dan memberitahu Mbak Alma. Nah, dalam permasalahan yang Mbak alami dari permasalahan yang ini, Mbak rasa skala yang Mbak rasakan itu 1 sampai 10 berapa Mbak? 9 sih. Oh, 9. Cukup berat ya Mbak dalam permasalahan ini. Apa karena permasalahan yang cukup berat di dalam lingkungan keluarga, pertemanan, atau sekolah, atau di mana Mbak? Sebenarnya ini berat di keluarga sih, karena ya keluarga itu masih kepercayaan kejauhan gitu, dan sebelumnya juga saudara saya tuh sakit, dan itu sakitnya tuh harus dibawa ke medis, tapi mereka tuh malah dibawa ke obat tradisional, yang dimana itu bikin kita nggak tahu gitu sakitnya apa gitu. Kalau misalnya langsung dibawa ke medis kan kita langsung tahu nih sakitnya apa, dokter langsung bisa nangani dan nggak ngeluarin biaya yang lebih gitu. Tapi kalau ke tradisional udah kita nggak tahu sakitnya apa, ngeluarin biayanya juga banyak gitu. Jadi ya itu sih, saya udah jenuh aja gitu sama situasi yang kayak gitu. Sejauh permasalahan yang Mbak alami ini, saya dapat merasakan dan memahami bagaimana kondisi Mbak, apalagi Mbak di dalam keluarga tersebut ya, dan melihat secara langsung yang terjadi dalam keluarga itu. Nah, salah satu hal yang dapat Mbak ambil ataupun Mbak tanggapi mengenai hal tersebut bagaimana Mbak? Saya sih sebelumnya udah sering ya ngobrol sama mereka, udah coba bicara secara langsung, secara deep gitu, cuman ya mereka tetap aja masa bodoh dan nggak mendengarkan omongan saya gitu, karena saya juga anak terakhir gitu, jadi saya dianggap masih belum tahu lah tentang hal kayak gitu, jadi mereka masih mempercayai metode adat-adat kayak gitu. Mungkin yang saya lihat, kalau misalnya itu apakah Mbak dengan berbicara kepada keluarga itu dengan sudah lembut ataupun sudah sesuai dengan etika ataupun adab dalam menyampaikan kepada orang tua pada saat seperti itu, Mbak bagaimana dalam mengatakan atau berkomunikasinya? Ya, saya sih sebagai anak bungsu pastinya harus bicara yang lembut, baik, dan saya juga ngasih pengertian, dan saya bahkan juga udah bicara deep karena saya secara mendalam gitu, yang dimana pasti itu butuh pendekatan yang lebih lembut, terus lebih bisa dipahami lah sama mereka gitu. Sejauh ini kan yang katanya Mbak sebagai anak bungsu merasakan seperti sudah melakukan hal tersebut, tetapi keluarga Mbak masih merasa kalau misalnya apa yang Mbak katakan itu kayak dihiraukan saja seperti itu ya kan Mbak. Nah, sejauh ini sejauh permasalahan yang Mbak alami terkait dengan adanya kepercayaan adat yang di keluarga Mbak, nah Mbak itu gimana menilainya? Apa yang Mbak rasakan saat ini?
Kalau saya sih menilainya itu udah nggak relevan ya sama zaman sekarang, apalagi sekarang teknologi makin canggih gitu, kayak informasi-informasi juga gampang didapat, apalagi tentang kesehatan gitu, kayak penyedia layanan juga banyak banget tentang kesehatan, tapi mereka tuh masih percaya tentang hal-hal gitu. Kalau saya sendiri sih saya nggak percaya ya, karena ya itu, karena sekarang zaman udah modern, jadi ya kita harus berkembang gitu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, sejauh ini saya dapat memahami yang Mbak alami dan Mbak rasakan, tetapi adakah pendekatan-pendekatan yang ingin Mbak lakukan ke keluarga nih, seperti pendekatan yang mungkin lebih secara mendalam terkait dengan adanya bahwa kesehatan medis ini juga sekarang sudah memiliki teknologi yang sangat canggih ketimbang dengan masih kepercayaan terdahulu, yang mana percayaan terdahulu juga sudah beda dengan zaman sekarang. Nah, itu nantinya Mbak bagaimana dalam berkomunikasikan dengan keluarga? Ya tentu pasti saya ingin komunikasi yang lebih efektif lagi, saya bisa lebih sabar gitu dalam menjelaskan terkait kesehatan zaman sekarang ke mereka gitu, juga agar mereka tidak terlalu terlalu mendalami metode-metode tradisional seperti itu gitu. Oke. Dari sejauh yang tadi kita melakukan konseling dari awal sampai sekarang, mungkin saya boleh mengetahui Mbak skala yang Mbak rasakan dari tadi kan Mbak jawab 9 nih pas awal. Nah, sekarang udah keberapa Mbak? Kalau sekarang sih udah 2 ya, karena anak-anak saya juga udah keluar gitu. Oh, udah keluar. Oke. Sejauh yang Mbak tadi Mbak ceritakan, nah tanggapan Mbak seperti itu bagaimana? Ya saya sudah mencari-cari gitu jurnal-jurnal yang relevan dengan sakit yang diderita oleh saudara saya gitu, juga saya udah konsultasi ke dokter gitu juga, yang dimana ntar saya akan jelaskan langsung gitu ke keluarga saya, jadi mereka bisa percaya gitu, dan saya juga membawa bukti-bukti yang kuat nih bahwa saudara saya itu harus dibawa ke pengobatan medis, bukan pengobatan tradisional. Oke, baik, sejauh ini kita konseling, Mbak sudah memahami apa yang Mbak harus lakukan kepada keluarga, yang mana Mbak dapat berbicara dengan lembut, terus juga Mbak dapat berkomunikasi yang lebih efektif dan juga membawa bukti-bukti yang lebih relevan. Apakah Mbak bisa melakukan itu secara langsung? Bisa sih, saya bisa, karena saya juga udah jenuh sama situasinya, jadi saya rasa saya perlu melakukan hal tersebut. Oke, dari skala 1 sampai 10 tadi Mbak jawab 9, yang mana Mbak merasakan itu sudah cukup jenuh. Nah, selama proses konseling ini Mbak sudah merasakan menceritakan permasalahan ini, sekarang skalanya berapa Mbak? Sekarang yang saya alami sih udah di skala 3 ya, karena saya juga udah mengeluarkan pikiran-pikiran saya yang saya pendem gitu. Alhamdulillah ya Mbak, berarti udah agak ringanan ya. Oke, baik. Jadi konseling pada hari ini cukup. Apabila nantinya Mbak masih merasakan suatu keganjalan atau ada yang ingin Mbak ceritakan, kita bisa dapat membuat jadwal kembali, yang mana nantinya jadwalnya saya tentukan ataupun sama-sama kita saling berkomunikasi kembali. Apakah sesi konseling ini cukup Mbak Alma? Cukup banget, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Alma. Hati-hati di jalan nanti ya. Mari saya antar ke depan.